Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga akhir Ramadan ini. Kita bisa istiqomah dalam ibadah sampai di akhir penghujung bulan suci Ramadan. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mewujudkan yaitu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Maksud ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan. Dan semua nikmat Allah itu harus kita syukuri dan tidak dikufuri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sungguh sangat pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa terjunkan mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, kita akan timbul pertanyaan, bagaimana sih tips untuk menjaga istiqomah di atas ketaatan selama kita menjalankan ketaatan di bulan suci Ramadan? Ada 3 tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita memperbanyak doa minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah atau teguhkanlah hati di atas agamamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Itu yang pertama, kita mendawamkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, kita berkumpul dengan teman-teman yang soleh yang mengantarkan kita dalam kebaikan, juga yang selalu mengingatkan kita dan mengajak kita berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja dengan mengharap wajahnya. Jadi kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berteman dengan orang soleh, ya, yang selalu menasihati kita dalam ketaatan, yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, ya.
Itu harus penting itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan yang artinya bahwasanya barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia katut wangi juga aromanya. Dan barang siapa yang berteman dengan seorang pandai besi, maka dia juga bau seorang pandai besi, sangit baunya. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan ikut baik. Dan kalau kita berteman dengan orang buruk, maka kita akan ikut buruk. Karena itu, ya, hati kita itu terbolak-balik. Maka dari itu, menurut nasihat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, yang terakhir ya, beribadah dengan ajak walaupun sedikit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, habul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, juga riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Maka dari itu kita itu dalam beragama gak usah berlebihan. Apa yang dicontohkan Nabi kita pelajari. Asalkan berlandaskan dengan hadis yang sahih, minimal derajatnya hadisnya hasan. Yang dhaif gak usah diperdebatkan, lebih baik ditinggalkan. Kalau ada yang sahih, ngapain pakai yang dhaif? Kalau ada yang hasan, ngapain pakai yang maudhu? Simpel agama kita. Kita tinggal jiplak saja. Apa yang dicontohkan Nabi kita lakukan, apa yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat ya kita lakukan. Insya Allah kita akan selamat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di penghujung bulan suci Ramadan ini, ya, setelah 3 tips yang saya sampaikan tadi, maka saya menasihatkan, karena saya diberikan amanah oleh Ketua PDM dari pusat untuk menyampaikan amalan-amalan setelah bulan suci Ramadan. Cuma satu saja yang saya ingatkan, saya tekankan pada panjenengan, jangan lupakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin panjenengan bosan kalau tahun ini, iya itu harus disampaikan, harus diulang-ulang. Karena apa? Kalau kita ini selalu sembrono biasanya, ngaji nggak tahu, nyimak kajian nggak tahu, lihat diri no pancet aja. Ya memang seperti itu. Nasihat itu harus berulang-ulang. Jangan bosan jangan ya. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari, ya, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia memperoleh pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Jangan mawon kali kula poso 30 dina wis kaya kelapakan. Wis tak ini sering kiriman, mari kono maca Al-Qur'an jarang, ya. Terus ngobrol-ngobrol sing gak bermanfaat, tambah seneng delok TV mek ngenteni buku, harusnya kan berzikir dan berdoa. Seperti itu. Maka dari itu 30 hari saja Nabi itu pahalanya sudah setahun. Panjenengan itu mampu enggak berpuasa 1 tahun? Insya Allah enggak akan mampu. Karena 1 bulan saja kita ada yang bolong. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Di sini masalah agama kita harus tegas, harus lugas, bukannya keras. Mohon maaf sekali lagi. Dan selama saya bertugas di sini beberapa kali atau jadi badal atau dengan jadwal saya resmi dari PDM, kalau ada khilaf, ada salahnya, baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf setulus-hati kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa di penghujung bulan suci Ramadan supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ma'asyiral muslimin, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang ditentukan oleh akhirnya, bukan akhirnya leha-leha, tidak, tapi penentunya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataan hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalau dia sepanjang hidupnya dia ahli maksiat, terus di akhir-akhir hidupnya dia banyak baca istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan yang tulus, maka Nabi SAW bersabda, "Maka akhiru kalam ilahi illallah dakhala jannah." Masya Allah, itulah Maha Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun semua dosa-dosa. Maka di sini saya sebagai hamba Allah yang dhaif selama bertugas di sini ada khilafnya, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.